Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Jemaah Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan rahimakumullah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk bersama-sama duduk sejenak, ngaji bersama, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan memahami dan merenungi kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang akan berdampak pada diri kita, cara pandang kita, cara berpikir kita. Karena manusia akan sangat berpengaruh sekali pada pengetahuan yang ia miliki. Dari pengetahuan itulah kita semua memutuskan sesuatu. Terkadang keputusan kita berbeda antara hari ini dengan besok, atau hari ini dengan hari kemarin. Karena perubahan cara berpikir kita, karena perubahan cara pandang kita, maka keputusan kita bisa berubah. Dan kita senantiasa membutuhkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Ibarat kata, petunjuk Allah Subhanahu wa taala diibaratkan dengan air yang darinya tanah mati sekalipun, tanah yang gersang sekalipun bisa ditumbuhi pohon lagi. Pohon yang dulunya kering dengan air maka akan tumbuh hijau kembali. Maka begitulah peran firman Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dan saat kita jauh dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita akan sangat kering sekali. Dan saking lamanya mengering itu bisa mati gitu. Dalam hadis disebutkan hati yang mati atau hati yang keras. Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan istilah hati yang mengeras gitu. Seperti fahyakal hijarah au asaddu qaswah. Kerasnya seperti batu atau lebih keras lagi. Akibat karena tidak tersentuh dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah disiram air. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menggunakan perumpamaan agar kita semua bisa memahaminya dengan lebih mudah. Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kajian di malam hari ini, insya Allah saya akan berusaha untuk melanjutkan apa yang saya coba sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa bima aghwaytani. Iblis menjawab, fa bima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Pasti aku akan sungguh menghalangi mereka dari jalanmu ya Allah, dari jalanmu yang lurus. Thumma, kemudian la'atiyannahum, pasti atau benar-benar aku akan mendatangi mereka. La'atiyannahum, sebagaimana pada ayat sebelumnya kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat la'aq'udanna. La'aq'udanna, ada la di depan dan nun bertasdid di belakang. La'aq'udanna, lamnya di depan, kemudian nun bertasdid di belakang. Pada ayat selanjutnya gaya bahasa yang sama muncul kembali. La'atiyanna, la di depan, nun bertasdid di belakang. Yang fungsinya lam di depan itu artinya lamnya lam pendek. Kalau la panjang itu kan panjenengan mungkin familiar. La. Tidak atau jangan begitu. Itu lamnya, la-nya panjang. Tapi kalau yang ini la-nya pendek. La'atiyannahum, la'aq'udanna lahum. Dan nun bertasdid di belakang. Yang fungsinya adalah litaukid atau menguatkan kata. Jadi menguatkan itu ya kalau bahasa kita bisa temenan, bisa yakin pokok, bisa sumpah, bisa yakin gitu. Kata itu kita berikan atau kita imbuhkan pada kalimat yang bertujuan meyakinkan lawan bicara. Maka kalimat itu akan kita tambahkan. Temenan yakin pokok ojo mrono gitu. Ono temenan yakin pokok baru ojo mrono gitu. Larangan tersebut ojo mrono itu kan sudah cukup gitu. Ojo mrono gitu, sudah cukup menjadi larangan. Temenan yakin pokok ngandel pokok ojo mrono gitu. Kenapa kita tambahkan imbuhan seperti itu? Tujuan kita adalah lawan bicara agar betul-betul yakin dengan apa yang ingin kita sampaikan. Iblis berkata, la aq'udanna lahum. Saya benar-benar akan menyesatkan mereka, akan menggelincirkan mereka, akan memelesetkan, akan jegal mereka ya Allah. Itu sangat menguatkan. Kemudian Allah Iblis menjawab, "Tsumma la'atiyannahum." Kemudian aku akan benar-benar mendatangi mereka. Min baini aydihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka, wa an aymanihim, dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin. Niscaya engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka, yaitu manusia, syakirin, hamba-hamba yang bersyukur. Niscaya engkau tidak akan mendapati mereka kebanyakan itu bersyukur. Kebanyakannya tidak bersyukur gitu. Akan hanya sedikit mereka yang mau bersyukur kepadamu ya Allah. Niscaya, lihat saja. Dari ayat tersebut kita bisa memperhatikan bagaimana motif setan, motif iblis menggoda manusia
jegal manusia atau istilahnya nopo nggih. Ya jegal gini, bahasa kita kan jegal gitu. Agar manusia terpleset. Kita akan membayangkan apa tujuan utamanya gitu. Apa yang akan dicapai oleh iblis jika kebanyakan dari manusia itu masuk neraka? Apa yang akan didapat ini iblis? Apakah dapat hadiah? Atau dosanya diampuni? Atau mendapatkan surga kembali? Atau apa? Gitu. Kira-kira panjenengan bisa membayangkan apa sih sebetulnya capaian iblis gitu, yang akan didapatkan pada akhirnya? Fakhruj innaka minas shagirin gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluar wahai iblis, engkau termasuk orang makhluk yang hina gitu. Akibat dari membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat sebelumnya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalangimu untuk sujud wahai iblis, padahal Allah telah memerintahkan itu. Iblis dengan mudah menjawab, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan, engkau ciptakan dari api, dia engkau ciptakan dari tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj. Enggak pantas, tidak patut makhluk berada di surga ini memiliki sifat takabur, sombong, arogan seperti ini. Arogan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa-bisanya ya, perintah Allah Subhanahu wa taala itu dilanggar, itu bisa-bisanya begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan id amartuk. Saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, saat aku memerintahkanmu secara pribadi. Kenapa bisa? Gitu. Kita akan membayangkan ada atasan ya, memerintahkan ajudannya, tolong itu diberesi ya yang itu. Yang akhirnya yang nyampai kepada kita adalah ajudannya. Terkadang diremehkan karena yang menyampaikan paling ini orang keberapanya gitu. Jangan ini gawe-gawe gitu. Tapi jika yang menyampaikan itu betul-betul atasannya gitu, wah betul-betul bosnya betul, sampai memerintahkan itu secara pribadi, dipanggil orang itu, diberikan tugas, saya beri tugas secara pribadi, begini, tolong laksanakan. Di perusahaan itu tidak ada jabatan yang lebih tinggi dari orang ini nih, yang memerintahkan ini nggak ada yang lebih tinggi lagi. Ini yang paling tinggi. Tolong jenengan selesaikan ini, saya beri tugas satu saja. Pak, tapi tugas yang lain singkirkan dulu. Yang ini, yang dari saya saja, kamu laksanakan. Itu kira-kira ketika sudah dipanggil sendiri, kita dipanggil ke ruangan direkturnya misalnya, ya, perintah itu langsung keluar dari direkturnya secara langsung gitu. Lah kok dilanggar? Enggak mau gitu. Maka panjenengan bisa membayangkan dalam perusahaan itu orang yang nolak seperti itu nanti nasibnya akan bagaimana gitu. Bisa kita bayangkan seperti itu. Dan bagaimana marahnya atasan ketika sudah seperti itu gitu. Idz amartuk, secara pribadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud, tapi dilanggar. Fakhruj innaka minas shagirin, keluar. Kemudian kita melihat bagaimana motif atau ujung dari perjalanan ya, kehidupan di dunia sejak Allah Subhanahu wa taala menurunkan iblis
dan menurunkan Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya sampai yaumul qiyamah nanti. Kita akan bisa menebak ujungnya ya, kemana iblis ini akan berakhir. Kalau panjenengan punya pemikiran, oh nanti coba iblis diampuni nanti ke surga gitu, apa panjenengan punya pemikiran seperti itu? Atau panjenengan yakin bahwa iblis neraka nanti? Pada akhirnya neraka kan ya. Pencapaiannya sudah jelas. Lalu kenapa dengan susah payah seperti ini iblis tetap menggoda manusia? Apa capaiannya? Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum. Aku ya Allah, makhluk yang kau ciptakan dan gagal taat kepadamu ya Allah, saya gagal, oke. Gitu. La aq'udanna lahum siratal mustaqim. Tapi saya akan membuktikan bahwa saya bukanlah satu-satunya makhluk yang gagal. Ketika engkau memberi perintah dan akhirnya tidak taat, itu bukan satu-satunya saya makhluk seperti itu. Saya akan buktikan, lihat. Gitu. Maka iblis mengatakan dengan tegas, la'atiyanna lahum, la'atiyannahum, summa la'atiyannahum. Kemudian saya akan benar-benar mendatangi mereka, min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Lihat, niscaya pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapati makhluk manusia ini yang bernama manusia ini bersyukur kecuali hanya sedikit saja yang bersyukur. Kita lihat saja. Capaian atau kesuksesan iblis bisa kita simpulkan bukan capaiannya nanti iblis akan diampuni akhirnya masuk surga atau tidak jadi masuk neraka. Capaiannya bukan begitu. Yang ingin iblis capai adalah sebuah pembuktian bahwa saya yang tidak taat kepadamu ya Allah akeh tunggale, iya, delok akeh tunggale, wala tajid aktsarahum syakirin. Sekarang kita akan melihat, coba mencermati lebih detail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Min baini aydihim depan, khalfihim belakang. Dua arah itu juga. Tapi pada akhirnya nanti ada sebelah kanan, sebelah kiri. Yang bisa kita simpulkan dari semua penjuru arah iblis akan datang. Tidak hanya menunggu gitu ya. Tapi pada ayat sebelumnya, aku akan nunggu gitu. Siratal mustaqim. Tapi hambamu yang berada di jalan yang lurus ini ditekani raisa-isa ditanteni pokoknya lengahe wis. Ngenteni suwi pokok rapopo tak anteni temenan gitu. La aqudanna lahum gitu. Kemudian mim baini aidihim, saya akan mendatangi di satu sisi yang lain lagi. Strategi pertama menunggu. Karena ini orang yang siratal mustaqim. Dia berada di jalanmu yang lurus. Berarti orang yang taat ini. Orang yang tidak taat ini tidak disinggung karena mudah bagi iblis untuk menggoda mereka. Tapi bagi mereka yang berada di atas jalan kebaikan, di atas jalan kebenaran, sulit untuk menggoda mereka. Iblis rela untuk nunggu. Berarti kita bisa membuat kesimpulan bahwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, capaian kita dalam ibadah kita tidak menjadi jaminan kita itu aman dari godaan setan. Kita tidak pernah aman dari godaan setan. Sekalipun kita merasa bahwa kita orang baik, tidak ada yang aman dari godaan setan.
tsumma la'atiyannahum, kemudian akan aku datangi mereka. Nek dinteni kesuwen ke ora jedul-jedul, la'atiyannahum, saya akan datangi mereka. Mim baini aidihim, dari arah depan mereka. Baina itu antara, aidihim tangan mereka. Diterjemahkan dalam bahasa kita depan. Secara harfiah itu baina aidihim, baina antara. Jadi begini, antara satu tangan sampai tangan yang lain lagi ujungnya, sepanjang itulah min baini aidihim, berarti betul-betul di depan. Tangan saya sampai sini, sebelah kono kira termasuk gitu. Sebelah sana tidak termasuk, karena baina aidihim, antara tangan satu sampai tangan yang satunya lagi. Tidak salah diterjemahkan di depan, memang di depan gitu. Tapi batasannya itu bisa kita cermati gitu, bahwa betul-betul di depan kita gitu. Sesuatu yang ada di depan kita ya, karena ada arah sebaliknya, yaitu belakang. Untuk melihat ke belakang ya kita butuh tenaga, ya butuh usaha, paling tidak nengok beginilah. Kadang pemenang tengengen gitu kan angel, ngelinguk itu butuh tenaga, sungkan ngelinguk wis ngelih gitu. Tapi untuk di depan kita tidak butuh tenaga untuk melihat itu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada kita bahwa di hadapan kita iblis itu akan datang betul gitu. Yang semua dari secara harfiah ya, dalam budaya manapun ya, di hadapan itu ya adalah sesuatu yang kita hadapi atau kita jumpai atau kita lihat setiap saat gitu. Bangun tidur ya kita melihat di depan, bukan kita nengok langsung ke belakang begitu, enggak. Bangun tidur ya kita akan lihat sesuatu yang ada di depan kita. Kemudian jika kita menghadap ke depan begini ya, kalau misalnya ya di balik tembok itu ya kan ada rumah yang lain lagi, atau ada kebun begitu. Ya, misalnya kita menganalogikan di belakang tembok niku atau pagar niku sana sawah gitu, sawah. Tembok itu menjadi penghalang. Seharusnya ketika tembok itu tidak ada, pandangan saya ke depan itu bisa jauh sekali. Mungkin bisa berapa ratus meter gitu, misalnya 200 atau 300, saya masih bisa melihat ada sesuatu bisa. Ketika seperti panjenengan misalnya mengendarai mobil begitu, jalan tol gitu siang hari, pandangannya bisa jauh gitu. Tahu kalau di depan itu ada truk gitu. Tapi ketika di hadapan panjenengan itu, persis di hadapan panjenengan ada truk tronton gede gitu. Ada truk tronton. Apakah panjenengan bisa melihat di depannya lagi? Tidak bisa melihat, karena tertutup gitu. Tertutup truk tronton itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dalam pandangan kita. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan kita kepada sesuatu yang sangat jauh sekali, yaitu tujuan akhir semua manusia, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa melihat dalam jarak yang sangat jauh sekali ke surga. Pandangannya akan sangat jauh sekali. Surga menanti kita, sehingga kita termotivasi untuk berbuat baik, karena di hadapan kita surga. Misalnya contohnya kita bekerja gitu ya, ada tawaran pekerjaan, tapi berat, pekerjaannya itu berat. Kita mengamati, waduh abote teman gawean nih gitu. Misalnya gitu, abot ke gawean. Tidak apa-apa sih, diterima wae gitu. Honore semene. Duduke temenan duite sak kepok. Semene. Gitu.
Bre wani ora? Wah, nek ngono ya wis. Oke. Siap. Karena lihat imbalannya itu sudah ada di depan mata. Ditaruh di meja itu. Nek semene yo enteng ta. Wani, siap. Mangkat gitu. Kita bisa melihat itu. Tapi kalau yo harus ya ono lah gitu. Kok lah iki aneh bre. Kira-kira honore piro ki gitu. Ya wis pokoke hidup-hidup walah kena nggo mangan. Aduh angel ki kena nggo mangan. Kena nggo mangan ki kan 3.000, 5.000 ki kena nggo mangan gitu. 10.000 ya kena nggo mangan gitu. 20.000 kena nggo mangan gitu. 1 juta ya kena nggo mangan, kabeh kena nggo mangan kabeh gitu. Ini tidak jelas ini. Ketika kita mengambil pekerjaan itu ternyata abote ra karuan gitu. Aduh. Bayarannya kira jelas. Piro-piro nih kira jelas. Takok ke mana? Wis hidup-hidup beres di sini. Beres sih kowe gitu. Serasa mikir, ya rasa mikir tetapi ki abote nemen. Ternyata dihadapkan betul. Nah, kita akan berbeda pekerjaan, semangat bekerjanya akan berbeda. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, menurunkan petunjuk kepada manusia, manusia bisa melihat akhir tujuan manusia, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang sedikit gambaran tentang surga. Kita akan semangat luar biasa. Apa yang akan Allah Subhanahu wa taala janjikan sesuatu yang sangat luar biasa. Contoh misalnya gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita bisa melihat dunia dan seisinya itu seperti apa, kita bisa melihat. Dan itu yang akan Allah berikan saat kita mau melaksanakan atau menegakkan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Kita akan mudah daripada langsung juga, waduh eman-eman sih waktu nih. Ya kalau kita punya pandangan itu, maka kita akan eman-eman tidak melaksanakan. Tapi bagi mereka yang pandangannya tertutup, terhalang, keri sholat subuh ora gelo gitu. Pemenang ora sholat subuh ora gelo, ora ngerasa bersalah sama sekali. Kenapa demikian? Pandangannya tertutup. Ada penghalang yang sangat tebal sekali. Sehingga dia tidak bisa melihat ke arah yang jauh itu, tidak bisa melihat sama sekali. Kenapa demikian? La'atiyannahum min baini aidihim, karena saya ada di hadapan mereka ya Allah. Mereka tidak bisa melihat itu semua yang engkau janjikan, mereka tidak melihat itu ya Allah, karena aku menutupinya. Aku senantiasa akan menghalang-halangi. Carane tak alang-alangi wis gitu. Apapun caranya akan saya lakukan. Proyeksi ke depan itu dihalangi. Tujuan akhir manusia terhalangi oleh godaan. Dan masa depan gitu ya. Masa depan tentu kita punya motivasi terhadap masa depan. Anak-anak punya banyak cita-cita. Katakan seorang anak punya cita-cita yang sangat mulia misalnya, ya, banyak profesi dalam kehidupan kita. Mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi dokter, mau semua cita-cita baik. Kemudian ada seseorang yang meruntuhkan cita-cita seorang anak tersebut. Nah, kowe iki pengin dadi kae iki apa ya mbok ngoco apa priye gitu misalnya. Don gitu. Ada yang menghalangi. Cita-cita yang besar siapa tahu masa depan. Gitu. Siapa tahu. Ya. Anak ini bisa saja berusaha. Tidak ada yang tidak mungkin gitu. Cita-cita untuk masa depan mereka. Tapi ketika ada yang merobohkan cita-cita itu, ada yang menghalangi, ada yang menghancurkan cita-cita itu,
perasaannya jadi drop dan lain sebagainya, akhirnya dia putus asa, tidak lagi mengejar cita-cita yang dia katakan di awal itu, udah enggak dia kejar lagi. Kenapa? Ada yang menghalanginya. Cita-cita kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, cita-cita kita terhadap surga, semangat kita, semangat ibadah kita untuk meraih surga, mungkin satu titik tertentu kita semangat betul. Katakan tanggal malam ganjil di bulan suci Ramadan, Ashrah awakhir, panjenengan bisa merasakan ya. Apalagi 27 malam 27 gitu, kita semangat luar biasa betul gitu. Seolah bayangan ke depan itu sangat terlihat jelas gitu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan terlihat dengan jelas, sehingga saat kita bangun malam itu kita merasa ringan-ringan saja. Kita tahajud itu enteng-enteng saja. Malah gampang kok ya, tak istirahat sidik lah apa-apa lah gitu. Atau nanti saya siang ada kesempatan waktu untuk tidur sebentar, beres insya Allah gitu. Itu bisa kita katakan gitu. Karena pandangan kita terhadap sesuatu yang akan kita peroleh cukup jelas. Dan iblis datang ya. Kemudian wa min khalfihim, dari belakang mereka. Khalf, sesuatu yang kita tinggalkan berada di belakang. Ya, untuk menengoknya kita butuh usaha. Tidak hanya masa yang akan datang, dari hadapan kita iblis juga menggoda terhadap masa yang lalu. Terkadang ada orang yang tukaran lah bahasa ngendi, jutaan atau apalah gitu. Tetangganya membuat tersinggung gitu dalam hatinya gitu. Menyakiti perasaannya gitu. Tetangganya menyadari hal itu, minta maaf gitu. Minta maaf, datang minta maaf gitu. Tapi saking luar biasanya yang perasaannya itu, yang tersakiti saking luar biasa dahsyatnya. Jadi memaafkan gitu, saya memaafkan gitu. Ya, oke, rapopo wis gitu. Katakan sudah selesai kan, berarti begitu kan. Yang satu meminta maaf, yang satu memaafkan, selesai sudah. Masa telah berlalu, tetapi iblis tidak tinggal diam. Yang berlalu diungkit-ungkit. Aku ki asline wis memaafkan, tapi nek kilingan ki nek kilingan ya rasa dieling-eling, jare wis bubar, wis rampung. Kenapa ndak dieling-eling gitu. Iblis tidak akan tinggal diam, ini sing gresek-gresek sing wis-wis iki ya iso gitu. Kita digandoli gitu, didatangi. Padahal sudah selesai. Apa yang terjadi di masa lalu? Sebagai contoh yang lain mungkin, ketika kita ditimpa satu kejadian yang sangat memukul kita, ada trauma, dalam bahasa kita mungkin ada trauma tersendiri. Trauma ketika kita melakukan kebaikan gitu. Katakan kita punya cita-cita yang besar, punya rencana yang besar. Kita tahajud luar biasa kenceng ya. Kemudian sholat tepat waktu, duha ya gitu. Poso, iya. Karena ada rencana besar yang akan kita lakukan, sehingga kita merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, ini merasa butuh. Maka kita lakukan itu semua, ibadah itu kita lakukan semua gitu. Demi main lancar wis pokoknya main lancar. Dilalah rencananya tidak berhasil, padahal sudah direncanakan sesempurna itu gitu. Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan, gagal. Gagal ya. Bali meneh. Ora tahajud meneh. Nah, udah gopo. Kok wis ora berhasil. Ora ana proyek maneh. Gitu. Lah ora duha meneh Pak, iya wis tanggo ngluru-ngluru liyane kok gitu. Sudah selesai, gagal juga. Ketika ada proyek lagi,
Dia merasa trauma. Setan datang. Wingi kowe tahajud kaya ngono, kaya duha kaya ngono, sedekah kaya ngono, ora berhasil kok gitu. Lah iki ngopo arep mbok ulangi meneh gitu. Ora usah. Wis dianu kowe. Kira-kira rencanamu dibuat sesempurna mungkin lah gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan memiliki trik untuk mempercantik apa yang kita perbuat gitu. Diberikan pandangan yang sangat baik gitu. Padahal itu buruk gitu. Nah, memang tugasnya setan gitu. Kalau bahasa kita gitu kan, misalnya kita tertarik dengan suatu produk, tampilannya bagus, barang dituku tekan ngomah ya bangkle kok kaya ngene ketoke mau diadat-adan apik lah bangkle barang wis ketuku kaya ngene gelo gitu. Gelone niku kan nek wis reti. Tetapi saat iblis menggoda kita tidak tahu, kita tidak sadar. Sebagaimana iblis menggoda ayah kita Nabi Adam alaihissalam, liyuriya anhuma ma wuriya anhuma min sawatihima, terlepas semuanya, diberi pandangan yang baik. Sungguhnya inilah kumala-minan nasihin, saya bagi kalian berdua adalah sosok yang memberi nasihat gitu. Terus seperti itu. Wa min khalfihim, terhadap hal yang berlalu. Sedikit lagi insyaallah. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Ada perubahan yang cukup menarik. Oh, sudah tanda. Satu lagi insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman min baini aidihim wa min khalfihim, menggunakan kata min yang artinya dari. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengungkapkan sebelah kanan dan sebelah kiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'an aimanihim wa'an syama'ilihim. An dalam bahasa kita juga diterjemahkan dari. Tapi kenapa diubah? Min kemudian ini an, tidak menggunakan min semua atau an semua gitu. Artinya toh sama dari juga. Min dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak ada jarak gitu. Nempel begini bisa min gitu, nempel bisa. Tapi kalau an itu tidak bisa nempel. Jelas tuh an sohibi, saya duduk di samping teman saya. Ketika saya menggunakan kata an, berarti tempat duduk saya dengan teman saya itu ada jarak. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan setiap pagi dan setiap malam 2 malaikat yang akan datang di sebelah kanan kita dan akan datang di sebelah kiri kita. Artinya setan tidak bisa nempel sampai mepet sebelah kanan karena wis ana sing nganggoni malaikat. Tapi kalau depan enggak, maka bisa nempel begitu, nempel di muka kita itu bisa. Nempel di belakang kita pun bisa, tetapi tidak untuk sebelah kanan dan sebelah kiri. Insyaallah kita akan membahas pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjadikan kita hamba-hamba yang tetap istiqomah di dalam jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.